Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kawan, pagi hari ini saya akan cerita tentang bagaimana sih anak-anak kita dalam kehidupan sehari-harinya sesuai dengan personality genetiknya. Alhamdulillah, selama saya mengenal Steven tahun 2012, 6 anak saya semuanya saya tes. Anak pertama saya thinking extrovert, jadi personality genetiknya adalah thinking extrovert. Anak kedua saya feeling extrovert. Kemudian anak ketiga saya sudah almarhum. Anak keempat saya Salimah itu sensing extrovert. Anak kelima saya Aulia itu intuiting extrovert. Anak keenam saya Fatimah itu sensing introvert. Anak ke-7 saya Ahmad Abdullah Salim itu intuiting extrovert. Pengen tahu bagaimana mereka semua itu anak-anak yang istimewa yang Allah karuniakan kepada kami. Nah, ada satu cerita jauh hari sebelum kami mengenal Steven. Ketika tahun 2004, kami sebagai seorang marketing corporate pada asuransi Takaful, saat itu rajin sekali silaturahmi ke pejabat-pejabat. Di antaranya saat itu kami sedang kunjungan ke Pak Wali Kota Yogyakarta, yaitu Pak Heri Sudianto. Nah, ceritanya yang menarik apa? 2 hari berikutnya anak saya yang saat itu masih usia SD itu bertanya, Abi, kalau nggak salah 2 hari kemarin Abi kan kunjungan ke Pak Wali Kota. Nah, hasilnya mana? Gitu loh. Apa yang dibicarakan dan follow up-nya seperti apa? Nah, loh, ini anak usia SD gitu loh. Nah, saya baru ngeh ini ketika di kemudian hari ternyata setelah tes Steven, anak saya ini ternyata orang thinking. Dan orang thinking itu gitu loh. Itu orang yang tertata rapi, orang yang disiplin, orang yang bekerjanya tuh step by step-nya tuh jelas sekali. Nah, di usia SD anak saya yang namanya Ahsan tersebut seolah-olah dia menjadi supervisor saya gitu loh. Saya ya karena saya mendidiknya dengan panduan Tarbiyatul Aulad dari beberapa kitab, Syekh Abdullah Nasiulwan, ada Tarbiyatul Tifil Muslim, ada Usul wa Asalibu Tarbiyah Islamiyah dan Ta'limu Ta'alim. Maka kami memahami anak itu untuk dipahami, anak itu untuk dimengerti. Makanya kami saat itu belum kenal Steven ya nyaman aja. Insya Allah nak gitu loh. Abi akan lanjutkan dengan prospek-prospek berikutnya. Dan alhamdulillah pada tahun 2004 itu kami mendapatkan tender ya, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan nilai 2,35 miliar. Alhamdulillah, itu atas berkat dukungan keluarga saya yang luar biasa. Karena setiap kami mau berangkat itu selalu pamitan dengan keluarga dan minta doanya. Dan saya biasanya pesan, Abi mau begini, kamu sanggup nggak mendoakan? Ternyata mereka sanggup bi. Nah inilah, ini cerita anak thinking. Nah, cerita yang kedua tentang anak thinking ini setelah anak saya sudah semuanya tes gitu. Itu suatu hari anak thinking ini, anak pertama itu mengatakan, Abi, Umi, tolong kalau adik
adik Muhammad Qodar Abdurrahman nih, saat itu tidak mengatakan apa PG-nya, tapi Qodar ini personality genetiknya itu feeling. Abi, Umi, kalau adik ini ke rumah, ketika minta sesuatu tolong, jangan pernah mengatakan tidak punya. Jadi Abi Umi katakan insya Allah akan saya penuhi. Nah itulah kata anak thinking. Jadi anak thinking itu ketika sudah memiliki bekal akidah Islamiyah, memiliki bekal akhlakul karimah, memiliki bi'ah solehah, di mana bi'ah yang pertama adalah keluarganya, bapaknya adalah perintis sekolah, tukang mulang ngaji gitu loh, dan juga melakukan prospecting sebagai seorang marketing pada asuransi Tangakul, maka anak-anak akhirnya belajar dari lingkungan. Nah inilah anak thinking, itu selalu analisisnya tuh luar biasa semenjak kecil. Maka sayang sekali ketika anak tersebut tidak digulawentah sesuai dengan personality genetiknya. Nah kemudian kami pun juga belajar dari anak thinking ini. Abi Umi, kadang-kadang kan Abi Umi ini sering berantem, dalam arti beda pendapat, ada masalah dan sebagainya. Tolong ketika adik ini Muhammad Qodar ini itu pulang ke rumah, tolong dihentikan dulu lah, genjatan senjata dulu nih, gimana supaya adik ini ya perasaannya itu jangan larut dengan suasana di rumah. Nah memang benar kawan-kawan semua, bahwa anak feeling itu menghendaki suasana yang kondusif, suasana yang damai, suasana yang tentram, maka dia akan enjoy di dalam lingkungan keluarganya. Ketika suasana rumah tersebut tidak tentram, tidak damai, maka orang feeling ini akan terpengaruh. Dia belajar nggak nyaman, di rumah nggak tenang, cenderung pengen keluar. Walaupun keluarnya anak feeling yang sudah memiliki akidah yang bagus, akal bagus itu, paling